Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penguatan tentang materi ruang sampel. Ya, apa itu ruang sampel? Ruang sampel biasanya dilambangkan dengan S, ya, ini semesta. Adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Percobaan ya bermacam-macam ya. Jadi bisa pelemparan koin, pengambilan kartu dari seperangkat kartu dan lain-lain. Dan ini ada syaratnya ya. Hasil-hasil yang mungkin tersebut harus memiliki kesempatan yang sama. Apa maksudnya? Jadi misalkan anak-anak tahu ya pada pelemparan dadu, kenapa dadunya itu berbentuk kubus? Ya, bentuk kubus ini memiliki sisi-sisi yang sama. Nah, itu maksudnya. Sehingga munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini memiliki kesempatan yang sama. Ya, jadi seperti ini kalau di peluang. Bagaimana kalau dadunya berbentuk balok? Nah, kalau berbentuk balok, luasannya kan tidak sama. Jadi ini tidak boleh digunakan sebagai alat percobaan di bahasan peluang ini. Karena nanti pasti kesempatannya yang muncul, yang luasannya lebih besar, nanti akan lebih banyak peluang munculnya. Jadi ini tidak diperkenankan di peluang ini ya. Ya, paham ya apa itu ruang sampel? Jadi kalau yang dilatihkan kemarin itu ada pelemparan sebuah dadu, berarti ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi jumlah sampelnya adalah 6. Ya, jadi pada pelemparan dadu, kemudian pelemparan satu dadu. Ya, berarti NS, ya apa NS? Banyaknya ruang sampel. Ini dilambangkan dengan NS, nyatakan jumlahnya ya. Jadi kalau satu dadu ini adalah 6. Kemudian pelemparan satu koin. Koin bisa angka, bisa gambar ya. Jadi ya sudah, NS-nya hanya 2. Kalau yang dilempar 2 koin, jadi dipasangkan pasangannya dari satu koin 1, koin 2, 1, dan seterusnya pasti akan sampai 66 ya. Atau bisa dituliskan dadu 1 memiliki kemungkinan 6 ya. Dadu 2 6. Berarti ini sama dengan 36. Kalau misalkan yang dilempar satu dadu 1 koin, ya udah NS-nya berarti dadunya 6, sisinya koinnya 2, berarti sama dengan 12. Kalau kartu remi, ya sudah, satu perangkat kartu remi itu ada 13 kali 4, berarti 52 ya. Kalau domino berapa? Ya, kalau domino ada 28 ya. Ya sudah, itu berarti NS-nya. Ya, paham ya untuk ruang sampel? Kemudian ada lagi yang namanya kejadian. Kejadian adalah hasil yang dimaksud dari suatu ruang sampel. Jadi di sini kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya seperti apa? Pada pelemparan satu dadu. Oh, ini untuk kejadian ini bisa dilambangkan A, B, C. Pokoknya huruf besar ya, boleh sampai Z. Ya, jadi misalkan saya ambilkan contoh pada pelemparan satu dadu. Kejadian munculnya mata dadu genap, misalkan. Misalkan ya saya lambangkan pada pelemparan satu dadu.
kejadian munculnya mata dadu genap. Nah, ini adalah contoh dari suatu kejadian. Bisa kita lambangkan A, munculnya mata dadu genap ya. Jadi ini misalkan A-nya adalah munculnya mata dadu genap. Berarti dari NS-nya tadi 6 ya. Jadi S-nya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang genap yang mana? 2, 4, dan 6. Jadi seperti ini. Ini disebut suatu kejadian. Banyaknya kejadian A berapa? Banyaknya munculnya mata dadu genap berapa? Ya tinggal NA sama dengan 3. Jadi jumlahnya 1, 2, 3. Banyak jumlah dari titik sampel. Ya. Jadi ini namanya ruang sampel. Kemudian anggota dari ruang sampel ini namanya titik-titik sampel. Ya, paham ya? Nah, sekarang apa hubungannya kejadian sama ruang sampel? Nah, ini adalah dasar kita untuk belajar peluang. Jadi, secara umum peluang ini dirumuskan. Peluang kejadian A sama dengan NA, banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Jadi ini saja cukup sederhana untuk rumus dari peluang suatu kejadian. Ya, untuk contohnya bisa dilihat di tayangan berikutnya.